Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola umum penginjilan dan malam ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan menginjili lebih khusus orang-orang tertentu. Ada dua orang atau dua kelompok yang akan kita bahas bagaimana cara menginjili, yaitu pertama menginjili orang sakit dan nanti yang kedua menginjili orang yang takut mati. Ya. Nah, jadi kita akan memulai yang pertama menginjili orang sakit. Nah, kita tahu kalau ada orang-orang yang sakit dan kita berpikir itu adalah kesempatan yang baik untuk bisa memberitakan Injil kepadanya supaya Tuhan membuka hatinya. Dan apalagi kalau orang itu sakitnya parah, kita berharap sebelum dia meninggalkan dunia ini dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana cara menginjili orang yang sakit ini? Nah, langkah pertama yaitu meminta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, waktu kita menginjili orang sakit, jangan kita langsung memulai dengan mengatakan kamu adalah orang berdosa, kamu percaya Tuhan Yesus supaya dosamu bisa diampuni, supaya kamu bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, itu namanya tidak ada simpati terhadap orang yang sedang sakit tersebut. Jadi kalau kita langsung berbicara tentang dosa, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, maka orang ini akan merasa bahwa dia hanya mau menjadikan saya sebagai kelompok Kristen. Tidak ada simpatinya terhadap keadaan saya. Dan itu kemungkinan ya hatinya tidak akan begitu tergerak untuk mau ikut Tuhan Yesus. Dia akan berpikir kita hanya seolah-olah mau menjadikan dia Kristen. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tunjukkan ya simpati kepada dia. Ya, kita bertanya bagaimana situasinya, apa yang sedang dia alami sesungguhnya. Barulah kita bicarakan sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya. Jadi mulai dengan sesuatu pembicaraan yang berhubungan dengan keadaannya, sehingga dia merasa, iya betul. Dan waktu kita bawa dia ke Injil, ada hubungannya semua. Nah, di sini pertama kita menyampaikan kepadanya agar dia meminta pertolongan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan kita mengarahkan atau meminta dia untuk datang berseru memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menolong kita jikalau dia berkehendak. Jadi kita mengatakan ya bahwa meskipun dalam keadaannya sedang sakit, tapi kita sampaikan bahwa kita punya Tuhan Allah. Allah pencipta kita, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Maka kita harus sampaikan supaya dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan atas keadaannya sekarang ini. Dia harus diarahkan supaya dia datang kepada Tuhan memohon pertolongan atas sakitnya. Jadi waktu kita sampaikan bahwa kita memiliki Tuhan yang bisa menolong kita, kita meminta dia untuk datang berseru kepada Tuhan, dia akan senang karena dia mau sembuh. Orang yang sakit dia mau sembuh. Dia mau cepat-cepat lepas daripada kesulitannya itu. Jadi waktu kita mengatakan ada Tuhan yang maha kuasa dan kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, dia akan menolong kita. Maka orang ini kemungkinan besar juga bisa tergerak hatinya. Kenapa? Karena motivasi orang yang sakit, yaitu dia mau cepat sembuh. Jadi kita harus mulai sesuatu yang berhubungan dengan keadaannya. Jadi kita mengatakan, ya kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha kuasa, dia sanggup menolong kita kalau Tuhan berkehendak. Maka Bapa ya berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Dia tidak akan menolak permohonan kita kalau kita datang kepadanya. Jadi kita berikan sebuah informasi kepadanya bahwa ada pertolongan kalau Tuhan berkehendak kepadanya. Ingat, jangan seolah-olah menjanjikan pasti kalau dia berdoa kepada Tuhan Yesus pasti sembuh. Tapi kita menyampaikan bahwa ada harapan ya kalau kita datang berseru kepada Tuhan kalau Tuhan berkehendak. Nah, jadi bukan kita sampaikan bahwa dia berdoa kepada Tuhan Yesus supaya apa? Pasti kalau kamu datang kepada Tuhan Yesus, kamu bisa sembuh. Ya, bukan seperti orang karismatik. Ya, kita hanya menyampaikan bahwa kita punya Tuhan dan dalam keadaannya ini kita meminta dia berseru kepada Tuhan Yesus supaya apa? Kalau Tuhan berkehendak, maka ada pertolongan baginya. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, ingat, mulai sesuatu ya yang berhubungan dengan keadaannya yang sakit. Dan kita sampaikan ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Maka kita meminta dia untuk berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Apa kata firman Tuhan di kitab Yakobus pasal 5 ayat 13a. Di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi kita bisa kutip ayat firman Tuhan ini. Kita mengatakan firman Tuhan sampaikan, kalau ada orang yang menderita ataupun ada orang yang sakit, maka Tuhan mengatakan, baiklah ia berdoa, baiklah ia memanggil Tuhan Yesus, memohon pertolongan daripada Tuhan Yesus. Jadi kita sampaikan ini adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau, waktu kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, Tuhan mau kita memanggil dia, dan kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan menolong kita. Nah, jadi orang ini, waktu dia mendengarkan hal ini, wah dia akan merasa ada harapan. Dan dia tergerak, mau memanggil Tuhan Yesus. Kenapa? Karena motivasinya dia supaya bisa sembuh. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan ketika menginjili orang sakit, ya simpati terhadap penyakitnya, dan kita meminta dia untuk datang, memohon, memanggil nama Tuhan Yesus. Ya supaya dia bisa yang mendapatkan pengharapan kalau Tuhan berkehendak. Dan kita kutip ayat firman Tuhan. Ingat, kutip ayat firman Tuhan. Karena itu dasar daripada penginjilan kita. Tanpa firman Tuhan, kita mau berbicara sebanyak apapun, itu tidak ada gunanya. Harus dasarnya firman Tuhan. Ya, supaya orang ini bisa mengetahui dengan jelas. Nah, setelah kita berbicara ya tentang ada pertolongan daripada Tuhan Yesus, ya kalau Tuhan berkehendak, barulah kita alihkan dia ke penginjilan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Langkah kedua, kita mengatakan di situ, kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sanggup menolong kita dalam keadaan sulit, tetapi juga penyelamat kita dari kebinasaan yang datang akibat dari dosa. Jadi dari penderitaan sakitnya yang dialami pada saat itu, kita alihkan ke sesuatu yang dimana lebih serius, yaitu kepada Injil. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya tidak hanya sanggup menolong Bapa pada saat sakit ini kalau Tuhan berkehendak. Bahkan Tuhan Yesus ini juga, dia adalah penyelamat kita. Penyelamat dari mana? Dari apa? Penyelamat dari hukuman dosa. Nah, jadi dari pembahasan tentang sakit, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, kita berseru kepadanya kalau Tuhan berkehendak, kita masukkan itu Injil bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu tidak hanya sanggup menolong kita pada saat kita sakit kalau Tuhan berkehendak. Bahkan juga Tuhan Yesus itu, dia adalah penyelamat kita. Penyelamat dari apa? Kita sampaikan penyelamat dari dosa dan penghukumannya. Jadi masuklah ke bagian dosa. Ya. Nah, setelah kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus, ya dia juga penyelamat daripada penghukuman kita yang akan datang, kita bisa kutip firman Tuhan, ya kita sampaikan kepadanya bahwa kita ini semua manusia
adalah orang berdosa. Nah, baru kita sadarkan dia keadaannya sebagai manusia, supaya orang ini tidak merasa bahwa dirinya adalah orang baik dan layak, bisa dengan usahanya bisa masuk surga. Tapi sebaliknya kita harus sadarkan dia, kita ini semua adalah orang berdosa. Orang yang telah bersalah di hadapan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar kenapa kita dikatakan sebagai orang berdosa. Karena pertama, kita tidak beribadah dengan benar kepada Tuhan pencipta kita. Dan kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari ada melakukan perbuatan dosa. Jadi kita bisa katakan kepada orang ini, Pak ya atau Ibu, kita ini adalah orang berdosa, ciptaan Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa. Tidak hanya Bapak, tapi saya dan semua manusia. Lalu kita sampaikan apa buktinya bahwa kita adalah orang berdosa. Kita sampaikan selama ini kita itu salah beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau latar belakangnya adalah Buddha, ya kita bilang selama ini kita salah beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan dengan benar. Yang kedua, dalam hidup kita memang kita ada melakukan perbuatan dosa. Dan saya katakan di pola umum penginjilan sebelumnya, bahwa berikan satu contoh, dua contoh, tetapi contoh perbuatan dosa yang dimana umumnya manusia melakukannya. Misalnya kita mengatakan, ya kita sudah pernah berbohong, kita pernah melawan orang tua, ya kita pernah mungkin benci kepada orang. Nah itu adalah bukti-bukti bahwa kita telah berbuat dosa. Nah jadi Bapak Ibu, waktu sampai pada bagian dosa ini, sekali lagi saya katakan, berusaha yakinkan orang ini supaya dia benar-benar sadar, menerima bahwa dirinya adalah benar orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak hanya sampaikan secara teori, kamu ini orang berdosa, kita ini orang berdosa dan gini-gini. Jadi hanya sebatas pengetahuan. Tapi kita harus menunjukkan dengan ekspresi kita, dengan usaha kita, meyakinkan orang ini bahwa dia adalah orang berdosa, saya adalah orang berdosa, kita semua adalah orang berdosa. Karena seseorang, jikalau dia tidak menyadari dirinya adalah orang berdosa, dia tidak akan merasa saya mau percaya Tuhan Yesus. Karena dia merasa dirinya orang baik kok. Kenapa saya dikatakan orang berdosa? Kalau dia tidak sadar orang berdosa. Jadi orang bisa mau nantinya percaya Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya Tuhan Yesus? Karena dia dengan sadar ya bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, jadi di situ dikatakan, kutip ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita sampaikan firman Tuhan mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Ya, dan sampaikan tadi contoh-contohnya. Lalu baru kita lanjutkan apa upah dosa itu. Jadi setiap dosa ada hukumannya. Karena kalau hanya dosa saja kita berbicara, dia tidak merasa takut, nggak ada efeknya. Bahkan dia mungkin berpikir, oke, saya berbuat dosa, tapi saya kan berbuat baik, maka perbuatan baik saya itu bisa menghapus dosa-dosa saya. Jadi kita harus sampaikan bahwa dosa itu ada hukumannya. Satu dosa saja ada hukumannya. Nah, kita kutip firman Tuhan di ayat penginjilan kita dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, kita mengatakan, Pak, karena kita adalah orang berdosa, maka apakah ada akibat daripada dosa-dosa kita itu? Ada hukuman tidak terhadap dosa-dosa kita. Dan kita katakan, ya ada hukumannya. Kita mengutip ayat firman Tuhan, kita sampaikan, firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, Pak. Upah itu artinya apa? Ganjaran. Ya, imbalan yang akan kita terima. Akibat yang akan kita terima daripada dosa kita, yaitu maut. Maut itu artinya binasa selama-lamanya.
kita sampaikan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, ya, kita akan menghadap Tuhan dan kita akan diadili oleh Tuhan dan kita akan dijatuhkan hukuman ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi kita sampaikan, Bapak Ibu, bahwa dosa itu ada akibatnya, yaitu penghukuman yang kekal. Ya. Setelah kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan pergi menghadap Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kita akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Tidak ada kesempatan untuk bisa lepas dari sana. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kita pasti akan dihukum. Nah, kalau bisa kasih contoh sama dia supaya dia bisa kena. Saya selalu pakai contoh ya seperti kita orang tua terhadap anak kita. Anak kita saja berbuat kesalahan, ya, misalnya mencuri atau mengucapkan kata-kata kotor, kita pasti akan menunjukkan ekspresi yang tidak senang. Setidaknya kita akan marah atau mungkin kita rotan dia. Jadi ada hukuman. Apalagi Tuhan yang suci, kita sampaikan. Tuhan pasti akan menghukum kita. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita berbicara tentang dosa, sadarkan dia bahwa ada orang berdosa. Dan kasih tahu juga sama dia bahwa ada akibat daripada dosa itu. Jadi dia akan merasa, waduh, ternyata dosa yang saya lakukan selama ini, yang selalu saya anggap sepele, wah ternyata ada akibatnya. Nah, jadi setelah dia merasa orang berdosa dan akan menghadap penghakiman Tuhan, akan dihukum karena dosa-dosa, barulah kita sampaikan tentang kasih Allah. Nah, langkah ketiga, Allah mengasihi kita. Nah, kita katakan, memang kita ini orang berdosa dan pasti dihukum. Tapi apakah ada jalan keluar untuk bisa lepas daripada penghukuman itu? Nah, kita mengatakan, lalu apakah ada jalan keluar? Kita tidak mau dihukum ke dalam penghukuman yang kekal. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lepas daripada penghukuman yang kekal itu? Jadi dia akan berpikir, iya ya, bagaimana caranya? Kita mengatakan bukan dengan perbuatan baik. Karena satu dosa saja cukup untuk kita dihukum. Bukan dengan usaha kita. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita mengatakan bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi kita. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sebenarnya tidak mau kita dihukum karena dosa-dosa kita ini. Tuhan tidak mau kita dimasukkan ke dalam neraka. Tuhan sebenarnya sayang kepada kita. Maka karena dia mengasihi kita, dia mengutus Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dari sorga, untuk datang ke dunia. Ya. Di sini dikatakan Tuhan begitu mengasihi kita orang berdosa, Allah tidak menginginkan kita binasa karena dosa. Jadi jelas dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, sesungguhnya dia mau kita ini diselamatkan. Nah, jadi dia merasa, wah ternyata satu sisi memang Tuhan akan menghakimi saya. Tapi ternyata Tuhan itu sebenarnya sayang kepada saya. Nah, jadi kita kasih tahu sama dia, supaya dia bisa merasakan bahwa Tuhan itu sayang kepadanya, mengasihinya. Dia mau diselamatkan. Nah, kita tekankan, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi Bapa, yaitu Tuhan Yesus datang dari sorga ke dalam dunia. Nah, baru kita kutip ayat firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang Bapak Ibu harus tekankan di situ adalah kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang saya garis bawahi itu,
Itulah yang mau ditekankan dalam ayat ini, Bapak Ibu. Jadi bukan kutip semua kata-katanya, nanti bisa jadi khotbah nanti setiap ayat nanti. Kalau dia pikir nanti kapan selesainya ini, ya kan? Jadi kutip bagian kalimat yang saya garis bawahi. Itu yang harus ditekankan bahwa Tuhan pada dasarnya mengasihi Bapa, mengasihi kita semua. Dia sayang kepada kita. Nah, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lalu kita memberitahu, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Sehingga kita bisa terhindar daripada penghukuman yang kekal. Jadi tidak hanya cukup kita mengatakan Tuhan mengasihi Bapa. Lalu dia berpikir, tadi saya akan dihukum ke dalam neraka. Nah, tiba-tiba dikatakan dia mengasihi saya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan kepada saya sehingga dosa saya itu pasti akan dihapuskan, pasti masuk surga. Jadi harus ada jaminan bahwa dosanya ini ya Tuhan tidak akan ingat-ingat lagi. Tuhan benar-benar ampuni, Tuhan benar-benar hapuskan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, barulah kita masuk di bagian keempat. Kita kasih tahu Tuhan Yesus telah mati buat kita. Di situ dikatakan Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dan menyerahkan diri untuk mati di atas kayu salib, menanggung semua hukuman dosa kita dan menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi barulah kita kasih tahu bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, Bapak atau Ibu, dia mati di atas kayu salib. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus, dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung hukuman kita, menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Semua kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Sesungguhnya kita yang harus dihukum. Jadi setiap orang berdosa harus tanggung hukumannya. Tapi Tuhan Yesus, dia menanggung semua hukuman dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak usah dihukum. Jadi kita kasih tahu Tuhan Yesus itu mati, dia menderita, mati disalib, ya, untuk menggantikan Bapa, menggantikan saya dan semua. Supaya kita tidak usah tanggung hukuman kita. Jadi dia merasa, wah, ada sebuah sukacita, pengharapan. Karena dosa-dosanya yang selama ini begitu menakutkan, karena akibatnya, ternyata sekarang dia merasa sukacita, dosa-dosanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kita katakan kepada orang ini, ya, dosa-dosa Bapa semua, sebesar apapun dosa-dosa Bapa yang pernah lakukan, itu Tuhan Yesus sudah menanggung hukumannya di atas kayu salib. Saya kasih tahu contoh di pola umum penginjilan kemarin, ya, satu pelajaran di EE Kids, ya, seperti seorang raja, ya, dia memerintahkan kenapa bahan makanan kita ini semua pada hilang. Lalu waktu diselidiki ternyata mamanya yang mengambil semuanya itu. Dan raja itu sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia, siapa yang ketahuan harus dihukum. Tapi waktu ketahuan itu adalah ibunya, dia mengatakan tetap hukuman dilaksanakan, tetapi bukan ibu saya yang menanggung, tapi sayalah yang menanggung. Jadi seperti seseorang juga yang berhutang, dia diancam masuk ke penjara, tetapi ada seseorang yang menebus hutangnya sehingga dia bebas. Nah, jadi kita kasih tahu sama dia bahwa Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa Bapa. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Kita kutip ayat firman Tuhan, dikatakan di situ di 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Nah, bagian kalimat yang saya garis bawahi itulah yang Bapak Ibu tekankan.
Kita mengatakan firman Tuhan mengatakan Kristus, yaitu Yesus, telah mati sekali untuk semua dosa kita. Apapun bentuk dosa kita yang pernah kita lakukan, sebesar apapun, Tuhan telah mati menanggung hukuman itu di atas kayu salib sehingga kita bebas. Nah, jadi dari pemberitahuan bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, dia akan merasa lega. Tadi awalnya dia sadar orang berdosa dan dia begitu takut. Kenapa? Karena ada akibatnya. Tapi kita mengatakan ada kasih Tuhan dan Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Jadi dia merasa ada harapan. Dan setelah kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, maka apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Jadi dia sudah sadar sekarang, dia ada pengharapan bahwa dosanya dia tidak harus tanggung karena Tuhan Yesus telah mati. Maka tidak hanya sampai di situ, kita sampaikan kepada orang ini. Nah, karena Tuhan Yesus telah mati untuk menggantikan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Tanggapan kita kepada Tuhan Yesus? Bagaimana sikap kita? Supaya apa? Supaya nantinya juga kita bisa diampuni dan kita bisa diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang kita harus sampaikan transisinya. Baru kita katakan yang harus kita lakukan adalah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, di situ dikatakan sampaikan bahwa kita harus bertobat. Bertobat artinya dia harus meninggalkan dosa-dosanya selama ini. Termasuk ibadah yang selama ini salah. Maupun perbuatan-perbuatan dosanya dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus tinggalkan semuanya itu. Dia harus berhenti. Dia harus berbalik arah. Dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita katakan yang Bapak harus lakukan itu datang kepada Tuhan Yesus. Akui bahwa Bapak adalah orang berdosa dan mau bertobat sungguh-sungguh. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa saya. Saya mau bertobat dan saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita seperti mendorong dia agar dia bisa mau bertobat, ya, dan mau datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kita seperti mendorong dia, meminta dia. Dan sekali lagi saya katakan harus dengan ekspresi bahwa kita ini benar-benar seolah-olah mendesak dia. Jadi bukan hanya sekedar kita sampaikan begitu saja. Ada seperti usaha, ya, bahwa kita meminta dia agar datang bertobat, tinggalkan dosa-dosa dan ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, kita kutip firman Tuhan sama dia, kita bilang firman Tuhan mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita sampaikan Tuhan Yesus telah mati, barulah kita masukkan ya permintaan, undangan kepada dia supaya dia mau bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Maka dia harus sadar dia telah berdosa selama ini dan dia mau rela tinggalkan semua dosa-dosanya. Dia mau ikut Tuhan Yesus. Maka kita mengatakan dosamu akan dihapuskan. Firman Tuhan mengatakan dosamu akan dihapuskan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan tidak lagi ingat semua dosa-dosa kita itu. Tuhan tidak lagi membawa dosa-dosa kita itu untuk kita dihukum nantinya. Tidak lagi. Tuhan ampuni, maafkan kita. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Kalau kita mau bertobat, tinggalkan dosa-dosa kita. Tuhan mau mengampuni kita. Jadi hatinya itu makin merasa ada pengharapan. Kalau tadi mulai dari ada kasih Tuhan,
lalu Tuhan setelah mati bagi kita, menggantikan kita, dia mulai ada sukacita, ada pengharapan. Lalu kita mengatakan, ya, yang harus kita lakukan harus sadar dan bertobat supaya dosamu dimaafkan, dihapuskan, diampuni. Maka dia merasa, wah ini berita yang benar-benar membawa sukacita. Karena dosanya ini selama ini, apalagi kalau dia ada melakukan dosa yang dia merasa itu benar-benar begitu besar, dosa itu berat. Tapi ketika dia dengar bahwa dosa kita akan diampuni oleh Tuhan, wah dia akan merasa ada sukacita. Ternyata dosa yang selama ini saya takuti, ya, Tuhan mau mengampuni saya. Nah, jadi kita bisa mengatakan kepada orang ini, coba Bapak Ibu pikirkan, ya, dosa yang pernah Bapak pernah lakukan, tapi Bapak datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, maka dosamu akan diampuni. Lalu setelah bertobat, dikatakan di sini langkah ke-6, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dan dibangkitkan pada akhir zaman untuk hidup yang kekal. Nah, kita masuk ke bagian yang ke-6, dia harus percaya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ini dua paket yang tidak boleh berpisah, yaitu bertobat dan percaya. Ya, ada jemaat kemarin yang bertanya sama saya, dia bilang, kalau kita hanya percaya Tuhan Yesus saja, tapi kita tidak bertobat dari ibadah kita sebelumnya, ataupun dari dosa kita sebelumnya, apakah kita bisa diselamatkan? Contohnya, saya bilang saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya ibadahnya di agama Islam. Ada orang tertentu loh. Dia bilang saya agama Islam tapi saya juga percaya Tuhan Yesus. Apakah saya bisa diselamatkan? Jawabannya tidak bisa. Kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, itu berarti kita sedia meninggalkan yang berdosa ini, di dalam dosa, dan kita mau ikut Tuhan Yesus sepenuh hati. Nah, jadi kita katakan dia harus percaya Tuhan Yesus. Nah, percaya di sini bukan hanya dalam mulut. Jadi kita katakan kepada bapak ini atau ibu ini yang kita injili, Pak, percaya dalam arti kita dalam hati menerima sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan dengan mulut kita mau mengakui bahwa memang Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Kita mau ikut dia. Seumur hidup kita, kita mau ikut dia. Nah, itu yang harus kita katakan. Jadi kita minta dia bertobat, dan kita lalu minta dia untuk percaya Tuhan Yesus, yaitu hatinya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, dan mulutnya dia mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat hidupnya satu-satunya, dia mau ikut Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, hati-hati, jangan hanya kita mengatakan, yang penting kamu ucapkan percaya Tuhan Yesus. Tidak loh. Karena tak ada gunanya. Kita hanya nanti mengatakan, oh dia sudah selamat, tapi hatinya belum menerima sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Jadi harus benar-benar tekankan bahwa hatinya mau menerima Tuhan Yesus. Kita kutip ayat firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Jadi harus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang akan didapatkan, apa yang akan diterima dari Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakan percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, maka beroleh hidup yang kekal. Nah, kita mengatakan bahwa orang ini, ya, atau bapak atau ibu, kalau bapak percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan, ya, kalau kita percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu kita tinggalkan dunia ini, ya, maka roh kita ini itu bersifat kekal. Kita akan pergi ke surga. Kita akan pergi ke surga dan kita tidak akan dihukum lagi, kita tidak akan menderita lagi. Roh kita ini akan berada di tempat yang bahagia, yang penuh damai bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sampai di situ. Nah, dikatakan di situ, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman.
Nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus berjanji. Nah, kita kasih tahu bahwa nanti di akhir zaman Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan membangkitkan kita. Jadi roh kita yang ada di sorga dengan tubuh kita yang mungkin sudah hancur, tapi Tuhan akan ya membangkitkan tubuh yang baru sehingga menjadi ya tubuh yang mulia. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah dia mendengar hal ini bahwa dia harus percaya Tuhan Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dia mungkin akan merasa, wah penuh sukacita bahwa kalaupun dia meninggal, dia pun mati. Dia tidak takut. Kenapa? Karena dia akan pergi ke surga. Ya, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi itulah cara untuk menginjili orang yang sakit, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama tadi kita kasih tahu supaya dia mengenal ada Tuhan yang Maha Kuasa dan kita meminta dia untuk datang memanggil Tuhan Yesus supaya Tuhan menolong dia kalau Tuhan berkehendak. Lalu baru kita alihkan bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya bukan hanya bisa menolong kita ya waktu kita sakit, tapi dia juga bisa menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Barulah kita memberitahu bahwa kita ini orang berdosa, ya apa bukti bahwa kita orang berdosa dan ada akibat daripada dosa. Dan setelah itu kita katakan Tuhan sesungguhnya tidak mau menghukum kita, dia begitu mengasihi kita. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Nah, yang harus dia lakukan, kita sampaikan dia harus bertobat, percaya Tuhan Yesus supaya beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, kira-kira itulah alurnya Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu penginjilan orang sakit, mulailah dengan hal yang berkaitan dengan orang ini. Yang dia merasa ada jawaban terhadap sakitnya itu. Ya, yaitu kalau Tuhan berkehendak bisa menyembuhkan dia. Bukan menjanjikan pasti. Ya, kalau Tuhan berkehendak. Tapi kita sampaikan Tuhan Yesus sanggup menolong kita kalau Tuhan berkehendak. Oke, saya rasa itulah mengenai penginjilan kepada orang sakit. Nah, sekarang kita mau lanjutkan bagian yang kedua. Dan setelah itu nanti kita latihan. Yaitu menginjili orang yang takut mati. Nah, kalau tadi orang yang sakit, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Menginjili orang yang takut mati. Nah, ada orang-orang tertentu memang takut mati. Saya rasa tidak hanya orang-orang non-Kristen. Kita juga orang Kristen, kita takut mati toh. Jangan kita pede, saya takut mati. Toh juga saya pergi ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Iya memang kita pergi ke surga. Tapi kita ini pada dasarnya manusia memang takut mati juga. Nah, ya ada juga yang bilang karena sakit. Tapi pada dasarnya kita itu tidak mau cepat-cepat mati kan. Kita mau lama, panjang umur. Walaupun kita yakin bahwa nanti kalau kita mati kita pergi ke surga. Nah, jadi ada orang-orang tertentu dia takut mati. Ada cerita seorang yang kaya raya. Dia paling suka membaca koran. Tapi dia takut kata mati. Jadi setiap dia baca koran, dia udah tahu ada kata mati, dia tutup dulu pakai jaringnya. Kata mati itu. Karena dia begitu takut. Tapi tahu juga dia mati. Nah, jadi orang-orang yang seperti demikian, apa yang harus kita lakukan untuk menginjili dia? Nah, yang pertama, kita harus sampaikan bahwa manusia tak hidup selamanya di dunia. Nah, ini yang harus kita mulai. Kita harus sadarkan dia bahwa manusia pada dasarnya hanya hidup sementara dan akan mati meninggalkan dunia ini pada waktunya. Jadi supaya dia itu tidak seperti masih berpikir ada usaha supaya dia tidak bisa mati. Supaya dia bisa bertahan hidup selama-lamanya. Jadi dia akan berusaha menghindari kematian, dia akan berusaha memikirkan kematian karena mungkin dia percaya bahwa mungkin ada usaha supaya saya tidak mati lagi, saya bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, kita harus kasih tahu sama orang ini bahwa memang semua manusia ya pada dasarnya, pada akhirnya akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita mau jaga kesehatan apapun, kalau Tuhan kasih kita umur panjang, mungkin 100 tahun lah anggaplah.
tapi pada akhirnya juga kita akan mati. Jadi orang ini dia akan melepaskan pemikiran yang selama ini ada usaha yang dia bisa lakukan untuk hidup selama-lamanya. Jadi dia bisa menerima kenyataan, waduh, ternyata memang manusia akan mati, ya sudah. Itu sudah faktanya. Kita harus yakinkan dia bahwa faktanya bahwa manusia itu akan mati dan dia harus menerima kenyataan itu. Tapi kita sampaikan kepadanya, ya, bahwa manusia itu akan meninggalkan dunia ini, dan kita kutip satu ayat firman Tuhan kepadanya, dasarnya, ya, kita mengatakan firman Tuhan mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa memang manusia akan mati dan firman Tuhan mengatakan ya 70, 80 atau mungkin dikasih bonus lagi 100 tahun. Tapi kita pada dasarnya akan meninggalkan dunia ini. Dikatakan di sini ya kami melayang lenyap. Ada titik akhirnya nanti kita akan menutup mata. Kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, kita mengatakan ini adalah perkataan Tuhan kita, pencipta kita. Nah, jadi yang kita harus lakukan kepada orang ini yang pertama meyakinkan dia untuk menerima kenyataan bahwa manusia ini memang pada akhirnya akan mati. Jadi dia tidak berpikir lagi ada usaha supaya dia bisa hidup selamanya, supaya dia bisa menerima faktanya. Ya. Jangan kita seperti berusaha meyakinkan diri tapi tidak bisa, memang faktanya kita akan mati. Nah, jadi waktu dia sudah menyadari dan menerima kenyataan bahwa kita semua akan mati pada waktunya, barulah kita sampaikan kepadanya. Tapi walaupun kita akan mati, semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Roh kita ini, kita punya roh kita ini sifatnya kekal. Tubuh kita ini memang akan dikuburkan. Tapi kita punya roh yang dimana sifatnya kekal dan akan kembali kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Jadi bukan berarti kita mati lalu hilang begitu saja. Ya, seperti ajaran agama yang lain. Ya, bahwa pada akhirnya menyatu dengan alam, hilang. Bukan seperti demikian. Kita mengatakan kita punya roh, dan kita dalam keadaan sadar seperti kita ini. Roh kita itu sifatnya kekal, kita tidak hilang. Ya, kita akan pergi menghadap Tuhan. Nah, di langkah kedua, situ dikatakan, tetapi kita tidak usah takut atau khawatir akan kematian, sebab manusia meninggal bukan berarti menjadi lenyap begitu saja. Roh kita bersifat kekal dan akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita katakan, ya walaupun faktanya kita akan meninggal, tapi kita tidak usah takut. Kenapa? Pertama, karena memang faktanya kita akan meninggal. Semua manusia, mau bagaimanapun caranya, kita pasti akan meninggal. Kedua, kita tidak usah takut. Karena roh kita ini tetap hidup dalam keadaan sadar seperti kita ini. Hanya dalam bentuk roh. Dia bersifat kekal. Dia tidak lenyap, dia tidak hilang. Kita tetap ada, hanya dalam bentuk roh. Dan kita akan menghadap Tuhan, Sang Pencipta kita. Oh, jadi dia akan merasa, ternyata saya tidak akan hilang begitu saja. Saya tetap masih ada, sadar. Kenapa? Karena roh saya akan sifatnya kekal dan akan pergi menghadap Tuhan. Jadi kita usahakan yakinkan dia tidak usah takut mati kalau memang pada waktunya kita mati. Karena kita punya roh yang akan menghadap Tuhan. Nah, di situ dikatakan, kita kutip firman Tuhan sama dia, bahwa Tuhan mengatakan, debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kita sampaikan, ini firman Tuhan. Bahwa tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah. Akan dikuburkan, memang akan hancur. Tapi, roh kita dikatakan akan kembali kepada Allah. Dalam keadaan sadar seperti kita ini. Ya, bukan juga amnesia loh. Ingat, waktu kita meninggal, dalam keadaan sadar, itu bukan seperti amnesia loh.
Bukan dalam arti kita memang hidup tapi amnesia, lupa segala-galanya yang ada di dunia. Enggak, tetap sadar. Ya. Jadi roh kita akan menghadap Tuhan. Dan waktu kita pergi menghadap Tuhan, bagaimana keadaan roh kita ini? Apakah roh kita ini akan dihukum? Atau akan menderita? Atau bagaimana? Nah, kita sampaikan bahwa bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, rohnya akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus di tempat yang bahagia di surga. Nah, jadi dia makin merasa ya ada pengharapan. Tadi dikatakan bahwa ternyata roh kita ini tetap hidup. Yang kedua, ada pengharapan bahwa roh kita ini ternyata tidak akan dihukum ataupun menderita. Ada pengharapan kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan pergi bersama dengan Tuhan di tempat yang bahagia. Jadi membuat dia ada berita sukacita. Jadi hatinya selama ini takut kematian, setelah dia mengetahui akan hal ini, dia merasa, ya. Jadi kalaupun saya mati, ternyata saya tetap masih hidup dalam bentuk roh, dan ada pengharapan. Ternyata saya tidak akan menderita. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya akan pergi ke surga. Nah, kita kasih tahu sama dia, ya, bagi orang yang percaya di langkah ketiga, rohnya akan pergi ke surga bersama Tuhan Yesus. Ia tidak pergi ke tempat penghukuman di neraka. Jadi berikan langsung sukacita, berita sukacita kepada orang ini. Ya. Karena masalahnya, kasusnya adalah dia takut kematian. Jadi berikan dia berita sukacita yang menguatkan dia. Tidak takut kematian. Kenapa? Karena rohnya kekal dan juga ada pengharapan dia bisa ke surga. Orang yang takut, kita harus kuatkan dia. Jadi jangan bicara sama dia hal-hal yang benar-benar menakutkan dia. Nanti dia makin takut. Ya kan? Yang kita bilang, rohmu memang kekal, tapi kamu akan langsung masuk ke neraka. Dia makin takut lagi. Aduh, saya nggak mau mati lah kalau begitu. Ya kan? Jadi makanya di sini, ya, kita langsung sampaikan dulu berita sukacitanya kepadanya. Jangan langsung mulai dengan dosa kepadanya. Atau penghukuman bagi dia. Karena dia akan takut. Ya. Kasih tahu kepadanya ada pengharapan, titik ujungnya bahwa dia bisa ke surga. Kalau dia percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi sampai di sini dia akan merasa ada sukacita, ada pengharapan. Kita kutip sama dia ayat firman Tuhan. Kita katakan sama dia, firman Tuhan sampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, yang kita tekankan di sini bukan lagi kasih Allah, tapi yang kita tekankan di sini adalah setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, karena kita mau tekankan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus, rohnya itu bisa ke surga bersama dengan Tuhan. Dan kita kutip firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tidak akan dihukum, tidak akan menderita. Tetapi dikatakan di sini, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan pergi bersama dengan Tuhan di tempat yang penuh sukacita, kedamaian. Dikatakan tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi penderitaan ataupun kesusahan. Dia akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita kutip ayat firman Tuhan ini, dan saya selalu sampaikan, ya, kalau kita hafal ayat firman Tuhan, itu sebagai dasar kita untuk berbicara. Ya. Karena dari poin-poin firman Tuhan itulah yang menjadi dasar argumentasi kita nantinya. Bisa kita bicara dengan gaya kita, tetapi patokan kita adalah isi firman Tuhan. Jadi kita katakan bahwa Tuhan Yesus ya akan memberikan kita hidup yang kekal kalau kita percaya kepada-Nya.
Nah, kalau kita sudah sampai di sini, dia setidaknya dia sudah merasa ada tenang. Nah, barulah setelah kita sampaikan berita sukacita ini, barulah kita yang menyadarkan dia akan dosa dan supaya dia bisa bertobat. Karena tadi dia sudah dengar ada pengharapan, dia bisa masuk surga. Barulah kita sampaikan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya bisa memiliki hal ini? Yaitu bisa pergi ke surga. Bisa beroleh hidup yang kekal. Nah, kita pancing dia. Kan dia sudah dengar berita sukacita ini. Tentunya hatinya kan dia merasa, oh, iya ya, saya mau. Lalu kita pancing dia, kita mengatakan, lalu bagaimana caranya? Supaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini kita bisa terima, kita bisa beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Nah, baru kita arahkan dia. Kita katakan di langkah keempat, kita harus bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Nah, dikatakan di situ, sampaikan bahwa kita harus bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Supaya dosa kita diampuni dan dimaafkan. Jadi, bertobat dari dosa, artinya tinggalkan semua dosa-dosa kejahatan selama ini. Maupun ibadah yang salah kita harus tinggalkan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya. Kita harus meminta dia untuk mengakui kepada Tuhan Yesus bahwa dia selama ini telah jahat, telah berdosa, telah melakukan kesalahan. Ya. Dan dia meminta pengampunan. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Kita kasih tahu, kalau kita meminta pengampunan kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kita, maka dosa kita akan dihapuskan. Kita kutip firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, diampuni. Nah, jadi itu langkah pertama yang harus dia lakukan, bertobat. Yang kedua, ya, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa menerima janji hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi ingat, bertobat dan percaya itu tak boleh dipisahkan. Itu harus selalu bersamaan. Ya, jadi tidak hanya langsung percaya saja, tapi dia harus bertobat, tinggalkan dosa-dosanya. Baru kita sampaikan setelah bertobat, kita mau bertobat, maka kita harus percaya Tuhan Yesus. Ya, di situ dikatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada jaminan masuk ke dalam surga bersama Tuhan Yesus. Dan pada akhir zaman akan dibangkitkan kembali dan hidup selama-lamanya. Kita kasih tahu kepada orang ini, kalau kita percaya Tuhan Yesus, pasti tidak mudah-mudahan. Ya, pasti kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Di situ dikatakan, kalau kamu mengenal, melihat anak dan percaya kepadanya, kamu akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Rohmu akan pergi ke surga, di tempat yang bahagia, bersama dengan Tuhan Yesus penuh damai. Tapi nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus, ya, dia akan kembali ke dunia ini dan dia akan membangkitkan kita dengan kuasanya. Dia akan memberikan kita tubuh yang mulia atau tubuh yang rohania, tubuh yang baru. Kita menjadi manusia yang baru, hanya tidak lagi melakukan dosa, tidak ada kelemahan lagi. Tapi kita memiliki tubuh yang baru dan kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kematian. Kalau sekarang ini kita sampaikan kepadanya, kalau sekarang ini kan kita masih bisa mati. Ya, semua manusia akan mati. Tapi nanti waktu kita dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus, itu tidak ada lagi kematian. Oh, jadi dia merasa, wah ternyata kematian ini hanya satu kali dijalani saja. Satu kali saja, lewat. Setelah itu, waktu kita dibangkitkan, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kapan? Sampai kapan? Apakah 100 tahun? Apakah 1000 tahun? Apakah miliaran atau triliunan tahun? Tidak. Tapi selama-lamanya tidak ada titik akhir, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, jadi inilah berita sukacita yang membuat orang yang takut mati ini akhirnya ya dia kuat. Karena dia akan berpikir bahwa kematian itu memang kenyataannya, faktanya semua manusia akan mati, harus dijalani. Dan ternyata roh itu sifatnya kekal, kita tetap sadar, dan kita bisa pergi ke surga kalau kita percaya Tuhan Yesus.
maka dia harus bertobat, dia harus sadar, dan dia harus percaya Tuhan Yesus. Maka nanti dia akan menerima janji Tuhan Yesus, hidup yang kekal, dan ternyata akan dibangkitkan lagi dan hidup selama-lamanya. Jadi inilah cara memberitakan Injil kepada orang yang takut mati. Jadi jangan kita bicarakan sama dia, tekankan sama dia, kalau kamu meninggal, rohmu itu ya, kamu bisa masuk ke neraka, dan di neraka itu benar-benar kamu akan dihukum. Karena dia takut mati, bukan orang yang tipe yang lain. Bukan orang yang berani mati, bukan. Tapi ini orang yang takut mati. Jadi kita bicara neraka lagi sama dia, itu makin takut dia. Jadi mulai sesuatu yang memberikan dia pengharapan. Barulah kita berbicara tentang dosa, dan supaya dia bisa bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Dan nanti setelah dia mau memutuskan ikut Tuhan Yesus, barulah kita bimbing dia lebih dalam. Itu nanti dalam sistem penggembalaan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah cara untuk menginjili orang yang takut mati. Dan kalau orang ini, setelah kita sampaikan Injil, lalu kita mengatakan, apakah Bapak Ibu bersedia mau datang kepada Tuhan Yesus? Bahkan kita bisa seperti mendorong dia, datanglah kepada Tuhan Yesus, supaya dosamu diampuni dan beroleh hidup. Nah kalau dia bilang, ya saya bersedia. Contohnya ya, Roh Kudus ya, benar-benar bekerja dalam hatinya. Memang waktunya untuk dia dipanggil keselamatannya. Dia mau percaya Tuhan Yesus. Maka kita bimbing dia dalam doa. Kita bimbing dia dalam doa. Dalam doa itu yang kita sampaikan adalah dia sadar orang berdosa. Dia mau mengakui dosa-dosanya, meminta pengampunan dan keselamatan, mau ikut Tuhan Yesus. Nah itu yang kita harus sampaikan dalam doa itu, dia harus ikuti. Jadi kita bilang sama dia, ikuti kata-kata saya untuk berdoa. Dan setelah itu, ya kita doakan dia terus, dan kita bisa kembali lagi. Tidak hanya satu kali, kita terus datang untuk menguatkan dia. Sampai nanti dia benar-benar mantap, ya barulah kita ya baptis dia. Tapi kalau dia merasa seperti saya pertimbangkan dulu, maka tidak usah paksa. Jangan kita bilang, enggak, saya mau hari ini juga percaya. Dia akan marah. Jadi kita bilang, baik, ya Bapak Ibu pertimbangkan dulu baik-baik, ya. Dan nanti kami bisa datang lagi ceritakan kepada Bapak Ibu. Atau kalau dia masih bimbang, ya kita bisa bilang sama dia, nanti kami bisa datang, sampaikan lagi. Dan kami akan doakan Bapak Ibu. Oke, jadi itulah yang bisa kita lakukan ya mengenai penginjilan ini. Dan mengenai kata-katanya ya tidak harus ya kaku sekali. Jadi sesuaikan dengan gaya Bapak Ibu, hanya polanya ini, ya inilah polanya yang bisa kita pakai supaya penginjilan itu lebih efektif. Kiranya Tuhan menolong kita, ya Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mau masuk ke pelatihan. Ya. Jadi oke, baik. Jadi kita mau masuk ke pelatihan. Pelatihan kita ada dua bagian ya, yaitu menginjili orang yang sakit dan juga orang yang takut mati. Nah, jadi apakah perlu dipraktikkan lagi atau langsung saja ya? Kenapa Bu? Iya, tapi yang bagian yang menginjili takut mati itu hanya tidak disinggung tentang penghukuman yang kekal. Tapi ikuti, saya udah kirim bahannya kan. Jadi bisa latihan dulu sambil lihat lirik patokan-patokannya. Nah, nanti latih terus gitu. Ya, kita bisa singgung tentang penghukuman yang kekal, tapi bukan itu poin kita yang kita mau tekankan sekali sama dia. Nah, jadi kita hanya bisa sampaikan bahwa kita adalah orang berdosa, kita harus bertobat. Kenapa? Karena setiap dosa ada penghukuman dari Tuhan. Tapi maksud saya adalah yang paling kita tonjolkan
terhadap orang yang takut mati ini adalah ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi dia ada sesuatu yang membuat dia itu, oh iya ya, saya tidak usah takut mati. Saya rasa itu. Bukan berarti kita tidak bisa singgung tentang dosa, tentang penghukuman dosa. Oke, silakan apa, Lose? Ya. Hmm. 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 Enggak. Nah, untuk yang apa namanya, yang untuk orang Kristen, dia sebenarnya sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan. Hanya dia takut mati karena masalah urusan keluarga. Dia takut nanti nggak ada yang pelihara anak-anaknya, atau anaknya belum tamat, dia khawatir begitu. Saya rasa itu beda, bukan bagian penginjilan sini. Karena orangnya sudah sungguh-sungguh percaya, tapi yang kita sampaikan kepada orang ini kan kebutuhannya bukan takut mati, dia takut nanti rohnya itu dia tidak ada, menjadi tidak ada, atau mungkin dalam penghukuman yang kekal. Tapi dia takutnya di sini karena ada kebutuhan yang masih ada di dunia ini, yang mungkin keluarganya itu. Jadi yang harus kita sampaikan kepada orang-orang seperti demikian, yaitu kita yakinkan dia bahwa Tuhan akan memelihara. Ya, kalau memang Tuhan panggil dia, Tuhan juga akan memelihara orang-orang yang masih hidup, keluarganya. Nah, itu beda kebutuhan. Jadi walaupun sama-sama takut mati, tapi beda. Bukan itu yang kebutuhannya takut mati karena rohnya akan hilang ataupun akan menderita. Tapi yang dia takuti karena kebutuhan keluarganya. Nah, kita beda penyampaian kepada orang-orang tersebut. Itu bagian pengembalaan sebenarnya. Itu bukan bagian penginjilan. Ya. Iya, Bu. Hmm, 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 hmm. Ya. Kalau kasus-kasusnya kan kita bisa nilai ya, kalau memang misalnya orang sakit kanker ini, itu kemungkinan besar dia tidak akan bisa sembuh ya pada pandangan manusia. Maka waktu kita sampaikan dia ya memanggil Tuhan, berseru, ya berdoa kepada Tuhan, jangan kita tekankan bahwa Tuhan akan memberikan dia kesembuhan. Ya, tapi kita sampaikan ya, panggil Tuhan Yesus, ya. Kalau Tuhan bermurah hati, ya Tuhan akan menolong. Kalau Tuhan berkehendak. Tapi kalau kita tahu sakitnya itu seperti sakit ya yang bisa sembuh, tapi itu pun kita tidak boleh menjamin loh. Kita bilang pasti kamu setelah ini kamu akan sembuh. Tapi yang hanya kita sampaikan di sini, kita arahkan dia seolah-olah kita itu simpati terhadap sakitnya, bahwa ada dia, kita perkenalkan tentang Tuhan Yesus, bahwa ada pengharapan kalau Tuhan berkehendak. Jadi seperti kita memulai ya sesuatu yang berhubungan dengan dia, nanti kita alihkan kepada Injil. Makanya tadi saya katakan dalam bagian pertama ini bukan kita tujuannya mau menjamin sama dia kalau dia berdoa kepada Tuhan Yesus dia akan sembuh. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan kan, kalau ada yang menderita baiklah ia berdoa. Berdoa bukan dibilang kalau ada orang sakit dia berdoa dan Tuhan pasti sembuhkan, kan tidak ada. Dia bilang baiklah ia berdoa, artinya datang memanggil Tuhan Yesus, memohon kemurahan Tuhan. Nah, saya rasa itu. Karena kalau kita mulai langsung tentang dosa, tentang ini, dia akan merasa kita ini tidak simpati sama dia.
Karena kebutuhannya pada saat itu bukan langsung pada Injil. Dia mau sembuh. Walaupun orang yang sakit kanker, mohon maaf, orang yang sakit kanker pun sebenarnya pada dasarnya dia juga berharap dia bisa sembuh. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita benar-benar simpati sama dia. Tapi satu sisi jaga jangan sampai kita seolah menjamin bahwa dia pasti sembuh kalau dia ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi itu hanya seperti bentuk simpati kita kepada dia, dan kita sampaikan, kita perkenalkan tentang Tuhan Yesus, memanggil nama Tuhan Yesus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, silakan. Ya, memang kalau orang yang sudah sudah mau berargumen ya tentang kekristenannya, dia bisa saja mengatakan seperti demikian ya. Kenapa kamu yakin itu adalah firman Tuhan? Firman yang kamu bilang firman Tuhan itu ditulis oleh siapa? Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya, jangan panjang lebar. Kalau memang ada pertanyaan seperti demikian, cukup apa yang dia tanya kita jawab saja, dan kita tidak mau berargumen berlarut-larut sama dia, karena bukan itu kondisinya. Jadi dalam hal itu, kalau ketika orang mengatakan memangnya itu ditulis siapa, jadi kita hanya sampaikan bahwa Alkitab ini sumbernya ini adalah dari Tuhan. Ya, sebenarnya ya bahwa Alkitab ini ya itu adalah diwahyukan oleh Tuhan dengan memakai para hamba-hambanya untuk menulis. Jadi kita hanya cukup sampaikan di situ saja, dan kita tidak usah berargumen sampai panjang lebar sama dia. Apalagi kan kalau jemaat itu kan bukan seperti kami staff kan. Dan kami pun staff, kalau saya dalam kondisi seperti demikian penginjilan, saya pun tidak mau ikuti terus perdebatan sama dia. Karena nanti pertama, panjang nanti argumentasinya. Kedua, bisa saja nanti gimana ya, kita pun akhirnya nggak ada hati lagi untuk penginjilan, karena kita mau mematahkan pandangannya. Akhirnya hati kita itu sudah lari daripada keinginan kita untuk menginjili dia. Kita hanya mau mematahkan pandangannya. Dia pun apalagi kalau dia pergi banyak nonton yang menyerang Kristen kan, mencari kelemahan kita. Oh, dia makin panjang. Jadi saya rasa untuk kasus-kasus begitu, kalau ada pertanyaan, ya cukup pertanyaan itu kita jawab, dan kita tidak usah terpancing sampai kita dibawa ke argumentasi yang panjang. Jadi kalau dia bilang itu firman Tuhan ditulis siapa, kita bilang itu sumbernya dari Tuhan, diwahyukan oleh Tuhan dengan memakai ya para hamba-hambanya, para nabinya, para rasul untuk menuliskan. Tapi Tuhan sumbernya, dia wahyukan, sehingga tidak ada kesalahan, dan ini adalah ya dan pasti. Ini adalah kebenaran. Nah, kalau nanti ada pertanyaan sebenarnya itu bagian pengembalaan ya. Nah, tapi
intinya adalah kita tidak mau berargumentasi sama dia banyak-banyak di situ. Itu sudah beda konteksnya menurut saya ya. Kalau saya dalam posisi begitu, saya akan jawab, tapi cukup di situ saja, tidak mau ikuti dia terus pancing argumentasi. Karena nanti kalau sudah terpancing nanti, ya kita hanya mau patahkan argumentasi. Apalagi kalau kita hanya jemaat ya, waduh kita bisa jadi bungkam nanti. Akhirnya dia bilang, itu kan, itu kamu nggak bisa jawab, itu kamu nggak usah injili saya gitu, kamu nggak bisa jawab. Jadi cukup saja ya hal-hal kayak begitu, udah selesaikan sama dia, dan kita kembali lagi kepada Injil sama dia. Saya beberapa waktu yang lalu, saya ada penginjilan sama seorang Islam. Tapi Islam ini karena keluarga saya, keluarga jauh, satu kampung lagi. Jadi saya agak beranilah, kenal baik. Jadi waktu saya injil sama banyak kali argumentasinya, dia bilang, tapi Tuhan Yesus tidak makan babi, kalian Kristen makan babi, Tuhan Yesus itu tidak pernah ke gereja, tapi dia gini-gini, dia banyak kali lah serang-serangan kepada Islam. Saya jawab semua sama dia, tapi selalu saya kontrol, saya kembalikan kepada Injil. Dia mau bicara apapun, saya pergi ceritakan lagi tentang dosa. Karena intinya adalah Injil itu loh. Kalau kita berargumentasi itu udah beda lagi ceritanya nanti. Saya itu punya chat sama dia itu, wah itu 2 minggu loh, nggak habis-habisnya saya berdebat sama dia. Akhirnya saya bilang sama dia, gini aja, kita melalui Zoom, kita atur Zoom, panggil teman kamu yang merasa kamu apa, kita melalui Zoom, dan bebas semua, kita bisa tampilkan bukti-buktinya semua. Tapi dia nggak berani, dia bilang, nggak mau lah saya. Akhirnya sampai sekarang dia berhenti. Tapi saya tetap masih injili dia, beritakan dia penginjil. Jadi saran saya mengenai itu ibu, ya jawab seadanya saja, tapi benar, dan jangan sampai tahan itunya, jangan sampai terpancing ke argumentasi yang lain. Saya rasa begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan Pak. Iya Pak. Ya. Referensi ayat-ayatnya. Ya. Jadi kemarin kan waktu susun materi ini kan berdua dengan Bapak Pendeta ya. Jadi langkah-langkahnya itu, idenya, kata-katanya, lalu dicari itu ayat pendukung yang tepat gitu, yang tepat. Dan kami kan istilahnya, karena kami pada umumnya tahu itu sesuatu kalimat yang berbicara misalnya tentang dosa, kami pada umumnya tahu ayat mana yang berbicara tentang dosa. Nah, jadi kami ambil kutip ayat firman Tuhan itu. Jadi misalnya tentang sadar supaya bertobat, kami itu pada umumnya sudah tahu di mana ayat-ayat yang berbicara bahwa dia harus sadar dan bertobat. Jadi kutip itu. Nah, jadi harus ada idenya dulu, langkah-langkah yang harus dilakukan, dan ayat-ayat yang tepat yang berbicara kepada itu sebagai pendukung dasarnya gitu. Jadi tidak hanya argumentasi tapi tidak ada dasarnya. Saya rasa itu yang jawabannya Pak. Ya, dan di grup BP kan ada di posting-posting Pak Pendeta ya, mengenai perkembangan waktu menyusun materi penginjilan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita coba latihanlah 1 kali dulu. Ya, kita pilih seperti kemarin, bisa juga 3 orang, bisa juga 2 orang. Ya 1 kali aja. 1 orang pilih 1 bagian, ya, apakah dia mau ambil penginjilan terhadap orang sakit atau terhadap orang yang takut mati. Nah, supaya nggak kaku, coba bisa buka bahannya, saya sudah kirim di grup. Nah, bisa lirik lah itu bicara. Dan nanti di lapangan, ini hanya pola sebenarnya supaya kita bisa nantinya, setidaknya kita punya pegangan dasar. Jadi nanti pada lapangan kita bisa kata-kata kita sendiri, tapi ada pegangan, inilah polanya gitu. Karena kalau kita tidak punya dasarnya, polanya, kita tidak tahu mau bicara apa, tidak ada ide. Kira-kira begitu. Oke, bisa 2 atau 3 orang. Bisa pilih salah satu yang mana. Ibu Mary berdua, Ibu Mary.
Oh, Ibu Rosa bertiga ya? Oke. Via dengan Via sama Ibu. Itu Ibu Francisca sama orang Fakultom ya? Sama Sofian ya? Iya, Sofian sama Ibu Francisca. Ruben, mau pilih mana ya? Sama Losorukia? Boleh sama Losorukia. Bisa tiga. Pilih salah satu saja, mana yang mau. Ya, itu Sofian.
Sudah selesai semua. Oke, 1 menit dulu. Tidak ada yang mau berdebat ya, progres. Kita sudah selesai di pertemuan yang ketiga. Sekali lagi mengenai dosa tadi ya Bu ya. Jadi kalau ada yang bertanya demikian, apakah firman Tuhan itu diutus manusia, kenapa yang firman Tuhan? Kita bisa kita lakukan jawab sepenuhnya bahwa firman itu adalah diwahyukan oleh Tuhan, hanya Tuhan memakai hamba-hambanya. Dan bukti bahwa itu adalah firman Tuhan. Itu Alkitab itu tidak ada kontradiksi satu sama lain. Mohon maaf, kitab yang lain, saya pernah buat makalah dulu
halaman untuk perbandingan agama. Salah satunya kitab yang satu itu banyak sekali kontradiksi. Saya ada kutip banyak, dan itu benar loh, saya bukan kutip, itu benar-benar. Saya pernah buat khusus itu penelitian 30 halaman loh. Makanya kalau saya berdebat sama itu saya bisa tampilkan itu. Tapi Alkitab tidak pernah kontradiksi, satu ayat pun tidak ada kontradiksi. Bayangkan, ditulis oleh kurang lebih 40 orang, dan itu zamannya ya ada 2000 tahun yang lebih, 4000 tahun yang lebih. Ya, tapi Alkitab itu tidak pernah kontradiksi satu sama lain. Padahal itu orangnya beda zaman, ada yang beda zaman, beda latar belakang, tapi tidak pernah berkontradiksi. Dan satu lagi, tidak ada buku yang manuskripnya itu paling lama eksis kecuali Alkitab. Buku manapun yang dimana aslinya atau yang manuskripnya, salinan aslinya, tidak ada yang bertahan sampai sekarang ini kecuali Alkitab. Jadi itu buktinya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan Alkitab itu berotoritas terhadap diri kita. Nah, untuk lebih panjang lagi sebenarnya argumentasinya, saya promosikan, pergi ke YouTube Gapi Batam, itu pernah satu dibahas tentang pewahyuan Alkitab. Kalau tidak salah itu waktu PD Selasa. Waktu itu kita masih online. Nah, di situ ada dibahas kenapa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya, termasuk Pak Pendeta kan dibagi-bagi topik waktu itu. Nah, jadi pergi ke YouTube. Nanti kalau memang kurang tahu, nanti saya bisa juga sharingkan ke Ibu Rosa. Tapi poinnya itu adalah bisa hanya jelaskan bahwa itu adalah sumbernya dari Tuhan, dan menggunakan para hamba Tuhan ini itu menulis, dan buktinya bahwa itu adalah firman Tuhan, tidak pernah berkontradiksi, eksis paling lama, dan berotoritas dalam kehidupan. Saya rasa itu jawabannya. Dan selalu saya katakan, kontrol diri, jangan sampai terlalu berargumentasi. Tidak masalah kalau kita ini seperti kami, itu pun kami banyak harus belajar ya. Tapi kalau jemaat biasa kan belum banyak pengetahuan, nanti entah kemana-mana nanti dibawa kan. Jadi harus selalu kembali kepada Injil. Saya rasa begitu. Ya, kalau Tuhan bekerja di hatinya, pasti Dia akan menerima gitu, intinya begitu. Nah, saya rasa itu saja, dan Senin depan itu adalah pertemuan terakhir. Kita akan membahas tentang orang yang percaya bahwa semua agama bisa masuk surga. Nah, bagaimana juga menginjili orang itu. Lalu yang satu lagi, orang Kristen KTP yang Kristen, tapi bukan Kristen sejati. Nah, bagaimana juga menginjili. Oke, sampai ketemu di hari Senin depan, dan kita latihan terus Bapak Ibu, bukan hanya di sini, latihan terus ya, supaya kita bisa mempraktikkan.